Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 169, sayang sekali kau bukan orang yang akan menemaniku sampai akhir. Pertama kali saya melihat Chaiden, saya langsung jatuh cinta padanya dan yakin bahwa dialah orangnya. Hailey berkata dengan ekspresi pengabdian. Drew terus merekam video itu sambil tersenyum jahat. Hailey, oh, Hailey, kalau saja kau bukan sepupuku dan kalau saja keluarga kita masih harus bergantung padamu untuk bisa terbang lebih tinggi. Kalau tidak, aku pasti sudah mengungkapnya saat itu juga. Kebanyakan orang di sini tidak tahu bahwa Hailey sudah punya suami saat itu, jadi kedengarannya sangat romantis bagi mereka. Bukankah jatuh cinta pada pandangan pertama adalah hal terbaik? Lagi pula, mereka berdua tampan, jadi tak seorang pun meragukan kalau mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Hailey melanjutkan, Chaiden sangat baik padaku. Dia memanjakanku, dan aku belum pernah bertemu pria selembut dia. Saya ingat saat kami bekerja sama, dia akan menyampaikan ide dan pemikiran desainnya dengan sabar. Dia juga sangat menghargai pendapat saya. Begitu saya mendapatkan ide, dia akan begadang semalaman untuk menyelesaikan gambarnya juga. Saya perlahan-lahan mulai tertarik pada kelembutan dan bakatnya, jadi saya mulai dekat dengannya. Hailey berpikir bahwa pada titik ini, kisah cinta mereka sudah cukup jelas. Namun, Jimmy mengajukan pertanyaan lain, baru saja, Tuan Chaiden mengatakan bahwa dia memperlakukan tempat tinggal ini sebagai sarang cinta Anda saat dia mendesainnya. Karena kamu juga jatuh cinta pada Chaiden pada pandangan pertama, apakah kamu pernah membayangkan tempat itu menjadi sarang cintamu juga? Hailey menggigit bibirnya, dan pada saat ini, dia memikirkan Jordan. Ia tak berani menjawab pertanyaan itu karena Hailey Residence memang dirancang persis oleh Jordan, jadi tempat itu seharusnya menjadi sarang cinta ia dan Jordan. Namun, karena mereka tampil di hadapan begitu banyak tamu, Hailey hanya bisa menurutinya. Ya, aku juga berfantasi tentang tinggal di sini bersama Chaiden di masa depan dan menjalani kehidupan yang manis dan bahagia. Melihat suara Hailey semakin lembut, Jimmy menggoda, sepertinya pengantin kita agak malu. Membayangkan hal-hal seperti itu dengan pria yang baru saja kamu temui adalah hal yang cukup malu untuk dibicarakan bagi seorang wanita. Ngomong-ngomong, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, siapa yang pertama kali memberi nama Hailey Residence? Hailey sekali lagi tercengang karena Jordan adalah orang yang menamakannya, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Hailey tidak punya pilihan selain berbohong lagi, aku sendiri yang menamainya. Namaku Hailey. Bagus. Semuanya, apakah kalian ingin mengunjungi Hailey Residence setelah pembangunannya selesai? Ya. Banyak tamu yang menanggapi. Drew menggelengkan kepalanya dan berkata, untungnya, Jordan tidak ada di sana. Kalau tidak, dia akan marah besar. Setelah mengatakan itu, Drew berhenti merekam dan mengirim videonya ke Jordan. Sylvie, yang duduk di sebelah Drew, bertanya kepadanya, Drew, kepada siapa kamu mengirim video itu? Drew tersenyum dan berbohong, oh, adikku. Sylvie mendengus dingin. Ya, ada baiknya Ele melihat seperti apa pesta pernikahan yang megah itu, jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri saat menikah nanti. Sekarang Sylvie dan Benedict telah menjadi mertua keluarga Husli karena Hailey, mereka kembali disukai Diana. Diana kini lebih menghargai mereka daripada Herman. Oleh karena itu, Drew pun menghormati keduanya dan bahkan membiarkan mereka memerintahnya seperti dia adalah seorang pelayan. Dia berharap pengusiran Jordan dari keluarga Stelle hanyalah kebohongan dan agar Jordan menikahi Ele. Jika itu terjadi, Drew tidak perlu menderita perlakuan buruk dari Hailey dan orang tuanya. Kini tibalah saatnya untuk mengucapkan janji pernikahan, bagian paling terkenal dari sebuah pernikahan. Itu juga merupakan segmen yang paling tidak disukai Jordan karena kebanyakan orang tidak akan menepati janji mereka ketika pasangan mereka menjadi jelek atau miskin. Mereka semua akan memilih untuk bercerai. Angka perceraian melonjak. Oleh karena itu, dia merasa bahwa janji pernikahan hanyalah sebuah lelucon. Jordan memutuskan bahwa ketika dia menikah lagi, dia tidak akan pernah membiarkan pembawa acara menanyakan pertanyaan ini. Pembawa acara menatap Chaiden dan bertanya, Tuan Chaiden Husli, apakah Anda bersedia menikahi Nona Hailey, merawatnya, dan mencintainya, bahkan saat ia tidak lagi muda dan cantik? Apakah Anda akan menghargainya dan menghabiskan sisa hidup Anda bersamanya? Chaiden sudah lama merancang rencana menyimpang, tapi dia tetap berkata, saya bersedia. Pembawa acara menatap Hailey dan bertanya, Nona Hailey Camden, apakah Anda bersumpah untuk menikahi Tuan Chaiden Husli dan tinggal bersamanya selama sisa hidup Anda, dalam suka maupun duka, hingga maut memisahkan Anda? Hailey membuka bibir indahnya perlahan, merasa seolah-olah dia bisa mendengar napasnya sendiri. Entah kenapa, dia memikirkan Jordan lagi. Itu adalah pemandangan yang sangat familiar baginya karena dia pernah ditanya pertanyaan yang sama saat pernikahannya dengan Tyler sebelumnya.
Namun saat itu, dia berkata, saya tidak mau. Di depan semua tamu. Dia bahkan melompat ke pelukan Jordan. Itu menyebabkan semua tamu kehilangan kendali. Hailey merasa agak sedih. Jordan Stelle, aku sangat mencintaimu, tetapi sayang sekali bukan kamu yang akan bertahan sampai akhir bersamaku. 1. Kalau saja kamu tidak diusir oleh keluargamu, kami pasti akan menghabiskan sisa hidup kami dalam kebahagiaan. 1. Hailey mulai sedikit emosional. Setelah itu, dia menatap Chaiden dan berkata perlahan, aku bersedia. Semua orang bertepuk tangan dengan keras. Chaiden dan Hailey berbagi ciuman penuh gairah di atas panggung. Namun, pada detik berikutnya, banyak tamu menerima pemberitahuan dari Twitter. Itu adalah berita yang memicu keributan di antara para tamu. Drew membuka kunci ponselnya dan terkejut melihat isi notifikasi. Maggie dan Sion Kaya Chaiden Husli berhubungan seks di mobil larut malam. Dia mengetuknya dan membuka tweet tersebut, hanya untuk melihat bahwa foto pertama adalah Maggie berjalan di jalan sambil memegang tangan pria lain. Pria itu adalah Chaiden, pengantin pria hari ini. Pada gambar berikut, keduanya masuk ke kursi belakang mobil. Tidak hanya foto saja tetapi juga video, meskipun hasil jepretan setelah mereka masuk ke dalam mobil tidak begitu jelas. Namun, jelas terlihat apa yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang diam-diam masuk ke dalam jok belakang mobil. Selain itu, mereka juga berada di dalam mobil selama setengah jam. Setelah berita yang mengejutkan itu, topik lain masuk ke dalam daftar topik yang sedang tren. Yaitu keturunan kaya Chaiden Husli. Chaiden juga menjadi topik yang sedang tren, dan terungkap di Twitter bahwa ia akan menikah hari ini. Banyak netizen yang mulai memarahinya setelah melihat tweet tersebut. Chaiden Husli benar-benar bajingan. Dia akan menikah hari ini, tetapi dia melakukan hal itu dengan wanita lain di mobilnya tadi malam. Aku merasa sangat kasihan pada istri barunya. Ah, Chaiden Husli tidur dengan dewiku. Aku ingin membunuhnya. Bab 170, kau hanya tahu Jordan itu baik saat kau kesakitan. Maggie adalah seorang selebriti populer yang memiliki banyak penggemar, yang sebagian besar adalah pria dan wanita muda yang masih sekolah. Semua pria memperlakukannya sebagai gadis impian mereka. Namun, hari ini, mereka benar-benar tahu bahwa idola mereka telah lama memiliki pacar yang kini telah bersuami. Bagaimana mereka bisa tahan? Orang-orang di internet penuh dengan kritikan terhadap Chaiden. Setelah netizen mengetahui bahwa Chaiden adalah cucu Arthur, taipan teratas negara itu, mereka pun memarahinya lebih keras. Bisakah Anda melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda punya uang? Berhala kita telah dirusak oleh orang-orang kaya yang jahat ini. Beberapa netizen bahkan mengancam akan membalas dendam kepada Chaiden secara pribadi. Pada saat itu, terjadi kekacauan di tempat pesta pernikahan. Setelah Drew melihat isi postingannya, ia langsung menunjukkannya kepada Diana. Nenek, ada kabar buruk. Baru saja terungkap di internet bahwa suami Hailey tampaknya punya kekasih. Apa? Diana terkejut. Ketika Benedict dan Sylvie mendengar kata-kata itu, mereka segera meraih telepon seluler untuk melihatnya, hanya untuk menyadari kebenarannya. Drew terkekeh dan berkata, Paman, Bibi, jangan terlalu sedih. Sebenarnya, semua keturunan orang kaya memang seperti itu. Wajar saja jika mereka tidak setia pada satu wanita. Kalian, beritahu Hailey untuk bertahan saja, dan semuanya akan berakhir. Drew bersorak gembira. Benedict dan keluarganya telah memamerkan menantu baru mereka, Chaiden, dan sekarang setelah kebenaran terungkaplah bahwa dia hanyalah seorang bajingan. Benedictus sangat marah. Kalau seorang ayah yang pemarah melihat berita menantu laki-lakinya mengadakan pertemuan romantis dengan kekasihnya di hari pernikahannya, ia pasti akan menarik tangan putrinya dan membawanya pergi dari tempat pernikahan itu. Dia akan membatalkan pernikahannya. Namun, Benedictus tidak memiliki semangat itu. Yang lain mulai berdiskusi tanpa henti setelah melihat berita tersebut. Saya terharu hingga menangis setelah mendengarkan kisah cinta mereka tadi. Chaiden Husli benar-benar pandai berakting. Wanita ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Aku merasa sangat geli saat mendengar mereka mengucapkan janji pernikahan tadi. Baik Chaiden maupun Hailey masih tercengang di atas panggung karena mereka tidak membawa ponsel, jadi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Chaiden berjalan meninggalkan panggung dan berjalan menuju sekelompok pengiring pria. Salah satu dari mereka menunjukkan foto-foto di Instagram kepada Chaiden dan berkata, "Oh sial, paparazzi memergokimu tadi malam." Chaiden tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Maggie adalah seorang selebriti besar, jadi kejadian ini pasti menarik banyak perhatian. Hailey juga mengetahui apa yang terjadi dari Rachel.
Saat dia melihat foto Chaiden memegang tangan wanita lain dan bersikap mesra padanya, Hailey merasa sangat terhina. Suaminya telah bertemu dengan wanita lain sehari sebelum pernikahan mereka. Hailey begitu marah hingga ia ingin menamparkan Chaiden, dan ia bahkan merasakan dorongan kuat untuk merobek gaun pengantin yang harganya selangit itu. Dia benar-benar ingin memberitahu Chaiden bahwa dia tidak ingin menikahinya. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali tetap berada di atas panggung dan diam menanggung semuanya. Dia masih harus bergantung pada keluarga Husli untuk memberikan keluarga Camden peningkatan status yang besar untuk memenuhi kebutuhan materi pribadinya. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung keluarga Husli. Pada saat ini, dia sekali lagi teringat Jordan. Baru saja, aku bahkan mengatakan kepada Jordan bahwa pria yang akan kunikahi 10.000 kali lebih baik darinya, dan aku membanggakan betapa baiknya Chaiden kepadaku dan betapa bahagianya aku. Sekarang, Jordan pasti menertawakanku. Air mata perlahan mengalir di mata besar Hailey. Pada saat ini, Arthur, Dave, dan Sunny semuanya waspada. Urusan pribadi Chaiden kemungkinan besar akan memengaruhi harga saham perusahaan. Arthur memanggil Chaiden dan memberi instruksi, cepat pergi dan tenangkan istrimu dan keluarga Camden. Kau tidak boleh mengakuinya apapun yang terjadi, mengerti? Sunny juga menimpali, Chaiden, foto-foto itu diambil pada malam hari, dan hasilnya cukup buram. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ada sesuatu antara kamu dan Maggie. Chaiden mengangguk dan segera berlari ke arah Hailey untuk meraih tangannya. Namun, Hailey segera menepis tangannya. Dia merasakan dorongan kuat untuk mengamuk. Dia selalu menjadi putri keluarga kaya yang dimanja oleh semua orang. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Kalau saja Jordan masih ada saat ini, mungkin dia akan menerkamnya dengan marah. Chaiden, kau menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Hailey dengan marah. Chaiden sekali lagi meraih tangan Hailey dan berkata, sayang, aku tidak percaya rumor di internet. Temanku adalah orang yang mengajak Maggie keluar kemarin. Kami hanya saling bicara. Aku sedang dijebak, sayang. Kau harus percaya padaku. Ada banyak personel media yang hadir dan banyak tokoh terkenal juga. Kau juga harus berdiri di pihakku demi reputasi keluarga Husli, oke? Dukungan Hailey sangat penting baginya dan bagi keluarga Husli. Merupakan hal yang umum bagi banyak pria terkenal yang akan memegang tangan istri mereka dan meminta maaf dalam konferensi pers setelah mendapatkan pengampunan dari istri mereka. Setelah itu, Chaiden berjalan ke meja keluarga Camden lagi dan menghadap Diana, Benedict, dan Sylvie. Diana, Benedict, Sylvie, kalian tidak boleh percaya berita di internet. Itu semua palsu. Aku tidak melakukan apapun yang mengecewakan Hailey. Aku benar-benar tidak berani melakukan hal seperti itu. Saingan Husli adalah pihak yang berada di balik semua ini. Seperti yang Anda ketahui, kami selalu menjadi perusahaan logistik teratas di negara ini, dan kami telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Mereka tahu bahwa saya akan menikah hari ini, jadi mereka sengaja memfitnah saya di internet. Ini adalah persaingan antar pesaing bisnis. Kalian juga menjalankan bisnis. Kalian harus mengerti. Melihat betapa tulusnya Chaiden, Sylvie buru-buru berkata, Chaiden, kami tidak percaya rumor di internet. Kami tahu kamu sangat mencintai Hailey. Kami tidak akan salah. Terima kasih. Seru Chaiden gembira. Diana tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak senang bahwa keluarga Husli telah mempermalukan mereka. Ah, kenapa pernikahan Hailey selalu hancur setiap kali mempelai prianya bukan Jordan? Mungkinkah Jordan adalah cucu menantuku yang hebat? Apakah Hailey hanya akan bahagia dengan Jordan? Diana sudah berpikir untuk menelepon Jordan kembali kalau Hailey dan Chaiden benar-benar tidak bisa menikah. Keluarga Camden sudah menjadi keluarga kelas 1, dan Hailey tengah mengandung anak Jordan. Yang lebih penting, Jordan telah tinggal bersama keluarga Camden selama 3 tahun, dan Diana sudah terbiasa melihatnya. Setelah menenangkan keluarga Camden, Arthur naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan menyampaikan pidato. Para tamu yang terhormat, saya tahu Anda semua telah melihat berita tentang cucu saya, Chaiden. Saya ingin memberitahu kalian semua bahwa berita itu palsu. Para selebriti suka melakukan aksi publisitas dan mengejar popularitas. Saya harap kalian tidak akan memiliki kesan buruk tentang cucu saya dan keluarga saya karena industri hiburan. Sementara itu, Chaiden sudah keluar dari ruang dansa dan pergi keluar halaman, tempat ia menelepon Maggie.